Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Dwi Sunaryanti, NIM 194. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual Produk dengan Metode ABC pada UMKM UDAC Kolsten Jombang. Latar belakang. Dalam sebuah usaha harus memiliki sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut digunakan untuk melihat pertumbuhan dan peningkatan yang terjadi dalam suatu usaha, terlebih pada profitabilitas usaha dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, di sektor usaha mikro kecil, menengah UMKM harus memiliki suatu tujuan untuk dipertimbangkan dalam hal peningkatan profitabilitas agar mampu bersaing dengan perusahaan besar, karena UMKM ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan dan strategi yang harus ditetapkan oleh UMKM agar tidak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan besar dalam pemasarannya. Kebijakan dan strategi tersebut dapat berupa penetapan harga pokok produksi dan penentuan harga jual suatu produk yang tepat dan relevan. Dan salah satu cara yang dapat digunakan UMKM untuk mencapai itu semua adalah melalui penggunaan metode sistem Activity Based Costing ABC System. Activity Based Costing ABC ini adalah perhitungan biaya pada aktivitas dan pengalokasian suatu biaya ke objek pada produk, barang atau jasa berdasarkan biaya yang dibutuhkan saat memproduksi. UDAC Collection ini adalah salah satu suatu usaha mikro kecil menengah UMKM yang memproduksi boneka, dan saat fakta yang terjadi di lapangan, UDAC ini masih belum menggunakan standar costing dalam penghitungan harga pokok produksinya dan harga jual produknya. Selain itu, pemilik ketika menghitung harga pokok produksi dan harga jual produknya masih menggunakan perhitungan yang sangat kasar. Terkadang pemilik juga tidak masukkan biaya listrik pada perhitungannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka judul yang diambil dari penelitian ini adalah Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual Produk dengan Metode ABC pada UMKM UDAC Collection Jombang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cara menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan sistem Activity Based Costing dengan benar pada UMKM UDAC Collection. Yang kedua, bagaimana cara menentukan harga jual produk dengan menggunakan sistem Activity Based Costing pada UMKM UDAC Collection untuk mendapatkan profit yang lebih maksimal. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan perhitungan harga pokok produksi yang telah diterapkan oleh UDAC Collection dengan sistem Activity Based Costing. Dan yang keempat, bagaimana perbandingan profit sebelum menggunakan sistem Activity Based Costing dengan sesudah menggunakan sistem tersebut. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan sistem Activity Based Costing dengan benar. Yang kedua, untuk mengetahui cara perhitungan harga jual produk dengan menggunakan sistem Activity Based Costing. Yang ketiga, untuk menganalisis perbedaan hasil penghitungan antara harga pokok produksi yang telah diterapkan oleh UMKM UDAC Collection dengan sistem Activity Based Costing. Yang keempat, untuk membandingkan profit yang diperoleh UDAC Collection sebelum menggunakan sistem Activity Based Costing ABC dan sesudah menggunakan. Untuk manfaatnya yaitu untuk mengetahui pengaruh metode ABC terhadap perhitungan harga pokok produksi dan penentuan harga jual produk terhadap keuntungan perusahaan. Landasan teori pada penelitian ini yaitu yang pertama, pengertian harga pokok produksi. Pengertian harga pokok produksi menurut Bustamante dan Wella, biaya produksi adalah kumpulan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi persediaan akhir. Yang kedua, komponen harga pokok produksi. Komponen harga pokok produksi ini terdapat 3 unsur. Yang pertama, mencakup bahan baku. Menurut Charles T. Horgen, Sirkan, Data, dan Gilbert Foster, biaya bahan baku langsung adalah biaya semua bahan yang dapat ditelusuri dengan biaya ekonomis yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya barang dalam proses dan menjadi barang jadi. Yang kedua, mencakup biaya tenaga kerja langsung. Menurut Charles T. Horgen, Sirka, Data, dan Gilbert Foster, sebagai berikut: biaya langsung manufaktur buruh adalah objek biaya yang dapat ditelusuri secara ekonomis dengan konsistensi untuk semua tenaga kerja manufaktur. Yang ketiga, mencakup biaya overhead pabrik. Menurut Ray Garrison, Eric Tauren, dan Peter Brewer, biaya tak terduga atau biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi manufaktur yang tidak termasuk dalam bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Yang ketiga, penentuan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemesanan dan biaya proses.
Menurut Mulyadi, metode biaya pemesanan adalah metode pengumpulan produksi biaya untuk menentukan biaya produk perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar dari perintah. Sementara biaya proses adalah cara untuk menentukan biaya produk yang biaya produksi dikumpulkan dan dihitung untuk jangka waktu tertentu dan dibebankan ke proses bersangkutan. 4. Penentuan biaya produksi. Menurut Mulyadi, ada dua pendekatan untuk menentukan biaya produksi, yaitu full costing dan variable costing. Full costing adalah metode penentuan produksi biaya yang memperhitungkan semua elemen biaya produksi dan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap. Variable costing adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan produksi akun biaya variabel berlaku dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kelima, penentuan jual produk. Menurut Kismanji dan Aryani menyatakan bahwa pendekatan umum dalam menentukan harga jual suatu produk adalah dengan menambah diperkirakan angka laba markup untuk harga dasar. Yang keenam, pengertian activity based costing. Menurut Mulyadi, kerja activity based costing termasuk aktiviti sistem informasi berbasis biaya yang telah dirancang dengan cara seperti untuk memotivasi seseorang untuk membuat pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui pengurangan kegiatan. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian M. Elvan Kaukab 2019, implementasi activity based costing pada UMKM. Yang kedua, Dwi Anggarwati Rahayu dan Afifah Fitriani tahun 2017 tentang analisis penerapan sistem activity based costing dalam penetapan harga pokok produksi pada usaha kecil menengah. Yang ketiga, Nilu Budebudin Suwirwayanti dan Putu Pandi Diastra tahun 2018 tentang penerapan metode activity based costing untuk penentuan harga pokok produksi. Yang keempat, Bagus Ari Timur tahun 2019 tentang analisis penentuan harga pokok produksi menggunakan activities based costing pada UMKM. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir tersebut memiliki dua variabel, yaitu harga pokok produksi dan harga jual produk, yang mana variabel tersebut akan dihitung dengan menggunakan perhitungan yang diketahui oleh perusahaan dan perhitungan yang menggunakan metode ABC, dan masing-masing perhitungan tersebut akan menghasilkan laba dengan masing-masing metode perhitungan yang digunakan. Setelah itu, hasil perhitungan dan laba yang menggunakan perhitungan perusahaan dan menggunakan metode ABC tersebut dibandingkan mana yang akan memberikan keuntungan yang lebih baik untuk perusahaannya. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis yaitu H1, penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode activity based costing berpengaruh pada keuntungan perusahaan. H2, penetapan harga jual atas produk dengan menggunakan metode activity based costing berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Metode penelitian. Metode penelitian ini berlokasi di Jalan Bromo RT 4 RW 6 Karangtimonggo dan Anyar Kabupaten Jombang. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu harga pokok produksi dan harga jual produk pada produk UDAC Collection di Jombang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampel acak pada harga pokok produksi dan harga jual produk pada produk UDAC Collection di Jombang. Jenis data yang digunakan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang dihasilkan penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan teori. Untuk teknis pengambilan datanya melalui wawancara dan survei. Untuk variabel dependennya yaitu keuntungan atau laba yang didapatkan oleh perusahaan. Untuk variabel independennya yaitu harga pokok produksi dan harga jual produk. Untuk teknis analisis data pada penelitian ini yaitu menyusun perhitungan harga pokok produksi dan harga jual produk.